Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Pengurus Yayasan Masjid Al-Baitul Amin yang kami hormati, para jemaah sekalian yang kita banggakan, alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari yang berbahagia ini kita bisa kembali di Masjid Al-Baitul Amin untuk melakukan perintah-perintahnya, sholat subuh berjamaah, juga mungkin i'tikaf, menambah ilmu dengan majelis taklim. Moga-moga ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Faslun fi ahkamil haji. Pasal tentang hukumnya, hukum-hukum haji. Arkanuhu ihramun biniyatin nawaitu al-hajja wa ahramtu bih, wa wukufun bi arafata, wa tuwafun sab'an, wa sa'yun sab'an, mubtadi'an bis sofa ilal marwati, wa aidan minha ila sofa, wa izalatu sya'aratin min ra'sin, wa afdaluha al-wukufu. Wa inna ba'dul muhaqqiqin at-tawafu wa ghairul wukufi arkanun lil umrati. Ya. Rukun kembali selalu kita sampaikan bahwa fikih itu adalah ilmu tentang syarat rukun. Kalau kita mau belajar fikih, syariatnya harus kita kuasai syarat rukunnya. Apakah itu sholat, haji, puasa, syarat rukun jual beli, syarat rukun termasuk syarat rukun haji. Nah, ini kalau sudah bab ini fikihnya. Kalau syarat ada di sebelum ibadah, termasuk syarat rukun nikah, gitu ya. Tinggal sah atau tidaknya sesuatu tergantung terpenuhi atau tidaknya syarat rukun dalam sesuatu tersebut, ya. Kalau ada pertanyaan, sah nggak pernikahan seseorang perempuan di Jember? Dia menutup informasi, ternyata punya suami di Jakarta. Dijawab tidak sah. Kenapa? Karena syaratnya, rukunnya ada calon suami, calon istri, ya, ijab qabul, gitu ya, rukun nikah itu. Nah, calon mempelai istri syaratnya itu harus tidak sedang dalam pernikahan dengan orang lain. Kalau dia itu sedang dalam pernikahan dengan orang lain, berarti pernikahannya tidak sah, gitu kan? Ternyata di Jakarta ada suaminya, berarti nggak sah pernikahan yang di Jember.
Kalau dibalik, nah, dia seorang laki-laki di Jember mau menikah, ternyata dia punya istri di Jakarta sama, tapi ini suaminya gantian. Gimana, sah apa enggak pernikahannya? Dijawab pernikahannya sah kalau syarat rukunnya terpenuhi. Loh, kok bisa, kok beda? Iya, nah karena di dalam yang suami tadi itu kan boleh ya, bukan memerintah, boleh untuk beristri lebih dari satu. Nah, meskipun ini bagi kalangan perempuan menyakitkan, ya ada yang kasih persyaratan istri-istri boleh poligami asalkan langkai dulu mayat saya. Jadi kalau ada yang melangkai mayatnya waktu istrinya meninggal, loh, berarti anak perjanjian nih. Bapak Ibu sekalian, jadi kembali ke tadi, boleh nggak kalau suaminya, kalau seorang laki-laki menikah di Jember, dia punya istri di Jakarta? Boleh. Kenapa boleh? Karena dia boleh menikah lebih dari satu, beda dengan perempuan. Artinya perkawinannya tetap sah, meskipun sama itu. Tadi kan sama, hanya beda laki dengan perempuan. Karena kita kembalikan kepada syaratnya, syarat rukunnya. Nah, sama ini kembali ke haji. Arkanuhu ihramun biniyatin nawaitu al-hajja wa ahramtu bihi. Rukunnya haji itu ihram. Nah, niat ihram dengan niat haji dan niat ihram. Nih, satu rukunnya harus ihram dulu, pakai baju ihram. Kalau mandi itu sunnah ya, ini niatnya wajib. Nah, wa ahramtu bihi. Yang kedua wa wukufun bi Arafata, dan wukuf di Arafah. Ini wukuf di Arafah 9 Dzulhijjah. Ini baru clear haji di Indonesia tidak diberangkatkan. Ya, moga-moga diberi yang terbaik. Amin Allahumma amin. Yang nunggu moga-moga diberikan yang terbaik. Boleh jadi Allah punya maksud lain. Karena pemerintah Saudi apa itu? Merasa saya belum membatalkan. Iya, tapi kalau mepet-mepet, persiapannya pemerintah Indonesia gimana? Daripada mepet-mepet, pelayanan tidak sempurna, mengecewakan dan menyengsarakan warga Indonesia, kira-kira begitu ya. Ini sampai sekarang belum ada keputusan. Kalau nanti persiapan maktabnya, cateringnya, macam-macam lah harus dipersiapkan. Dan itu tidak butuh waktu, itu tidak hanya butuh waktu 5 hari seminggu, tapi bisa berbulan-bulan sebelumnya. Nah, kalau waktunya mepet, nanti kasihan jamaahnya. Nah, meskipun di sana belum dibatalkan, tapi di Indonesia dengan pertimbangan itu Menteri Agama lebih memilih untuk dibatalkan daripada nanti di sana gampangannya keleleran, urusannya tidak, cara melayaninya tidak maksimal. Nah, ini karena udah sangat dekat ini kan, tidak mungkin ini. Menurut saya keputusannya sudah tepat karena pertimbangan itu. Wa wukufun bi Arafata wa tawafun sab'an, tawaf 7 kali, keliling, mengelilingi Ka'bah posisi kiri ya. Wa sa'yun lan, dan sa'i sab'an 7 kali, mulai dari Safa menuju Marwah dan kembali kepada Safa. Di Safa Marwah, Marwah Safa, Safa Marwah, Marwah Safa.
Ini rukunnya. Jadi kalau bacaan Allahumma ighfir warham wa taqarram wa tajawaz, itu bacaannya ya zikir ya sunnah. Yang rukun ya sa'i, lari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Marwah. Tuh. Wa izalatu sa'ratin min ra'sin, dan menghilangkan beberapa rambut dari kepala. Nih, mencukur rambut dari kepala. Kalau sudah nanti cukur rambut. Ini rukunnya. Bapak Ibu sekalian, kalian sudah di manasik haji itu sudah campur ya, ya rukun, ya rukun, ya wajibnya haji, ya sunnahnya haji, sudah gabung. Kayak kita sholat itu kan sudah gabung, ya ono rukune, ya ada sunnahnya gitu kan, ya kalau wajibnya nggak ada ya, yang ada sunnah, rukun dan wajib itu hanya di haji. Kalau di sholat ya rukunnya, ya sunnahnya itu sudah gabung, seperti nggak bisa dibedakan itu. Kalau yang sudah melakukan yaitu ajaran Islam begitu. Wa afdaluha al-wuqufu wa inda ba'dil muhaqqiqin at-tawafu. Paling diantara rukun-rukun ini yang paling utama adalah wukuf di Arafah. Tapi menurut sebagian ulama yang paling utama adalah tawaf di Ka'bah, keliling Ka'bah. Wa ghairul wukufi arkanul lil ummati, dan selain wukuf adalah rukun bagi umroh. Bedanya apa? Pertanyaannya, haji dengan umroh. Nih, semua tadi rukun haji tadi itu sama dengan umroh, kecuali satu, nggak ada wukufnya. Makanya kemarin saya sampaikan kalau umroh mau kapan saja boleh, tapi kalau haji harus bertemu dengan 9 Dzulhijjah, sudah bulan Dzulhijjah. Dulu pernah ada usulan, pemikiran Rais Syuriah PBNU, Kiai Haji Masyar Farid Masudi, bahwa haji itu boleh dilakukan selain bulan Dzulhijjah. Dia berarti al-haju asyurum ma'lumat faman faradha fihi nal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala. Ini kata kuncinya al-haju asyurun. Haji itu adalah beberapa bulan yang diketahui. Dan ketika itu banyak korban di terowongan Mina. Korban mati, korban hampir tiap tahun banyak. Bahkan yang haji akbar itu udah desak-desakan sampai banyak yang meninggal. Akhirnya muncul gagasan bahwa haji itu boleh dilakukan di selain bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, bulan Sya'ban gitu ya. Al-haju asyurum ma'lumat tuh boleh. Oke, Hasyim Muzadi langsung ketemu Pak Masdar. Kok pemikirannya bisa begitu? Iya, karena begini untuk menghindari tuh. Dan di dalam Al-Quran dijelaskan haji itu adalah beberapa bulan, boleh dilakukan selain bulan Dzulhijjah. Wes gini aja Pak Masdar, jenengan haji aja di bulan selain Dzulhijjah, nanti saya bayari. Gak katek ngomong akeh kesuwen. Sampean naik wes berangkat haji selain bulan Dzulhijjah, tak bayari langsung. Ndak begitu Kiai, nggak begitu Kiai. Ya ndak, sampean punya pikiran bulan Dzulhijjah, selain bulan Dzulhijjah boleh haji, silakan. Tapi langsung sekarang praktek wes. Nanti praktek haji bulan Muharram, gak ono wong mas.
nggak ada temennya. Di Arafah keliling sendiri, wukuf di Arafah keliling sendiri, di sana sendiri, di Mina sendiri itu. Nah ini jadi akhirnya diguyon gitu, nggak berani maju Pak Kiai Master Farid itu. Kadang-kala masih keluar itu di medsos itu haji ini. Padahal itu pemikiran tahun 90-an beliau. Ketika banyak orang meninggal. Sekarang ini orang udah korban-korban seperti itu kan sudah hampir tidak ada, jarang yang meninggal karena itu. Kenapa? Karena pemerintah Saudi sudah memberikan fasilitas yang lebih. Itu untuk lempar jumrohnya itu sudah dibuat banyak berapa, untuk tawafnya juga dibuat berapa tingkat gitu ya, orang bisa tawaf di sini, sudah dibuat sedemikian rupa pemerintah Arab Saudi untuk membuat kenyamanan jamaah haji ya. Ini yang terjadi begitu. Nah kalau rukun-rukun tadi itu tidak dilaksanakan, hajinya tidak sah. Kalau hajinya tidak sah, ya harus ketemu lagi tahun depan. Wukufnya nggak sah misalnya, balik lagi ketemu 9 Dzulhijjah, Arafah lagi tahun depan. Kan nggak mungkin ketemu lagi 9 Arafah pada saat itu, nggak sah pada saat dia melakukan. Dia misalnya nggak wukuf di Arafah, ya berarti ketemu lagi tahun depan wukuf di Arafah ya tahun depan tuh. Tapi ya kan nggak mudah ya. Nah, wa wajibatuhu, kalau wajibnya haji, kalau wajibnya itu tidak sampai, tidak sampai tidak sampai batal gitu, kayak rukun tadi. Kalau dia tidak melakukan, diganti dengan denda, ya, bayar dam. Wa wajibatuhu ihramun min miqatin wa mabitun bi Muzdalifah lahdutan min nisbi akhirin min lailatin nahri wa mabitun bi mina layaliyat tasyriki wa ramyu ayyami sab'an ilal jamarati wa tawafu wada'an li ghairi makiyin. Wa nahwi haidin wa yajibu bitarki wahidatin minha fidyatun. Ini ya, kalau wajibnya haji itu ihram dari mikotnya. Mikotnya dari mana, tempat start mulainya ya, tempat start mulainya dari mana. Kemudian wa mabitun bi Muzdalifah, menginap di Muzdalifah di pertengahan akhir pada malam kurban, dan menginap di Mina pada hari tasyrik, melempar jumroh, tawaf wada bagi orang selain Mekah dan sejenisnya orang yang haid. Tuh namanya wajibnya haji. Apa konsekuensi kalau meninggalkan wajibnya haji? Misalnya enggak menginap di Mina, misalnya tidak nginep di Mina, misalnya tidak nginep di Muzdalifah. Wa yajibu bitarki wahidatin minha fidyatun. Kalau enggak melakukan maka wajib ketika meninggalkan salah satu darinya maka wajib membayar fidyah, denda ya. Kalau tadi konsekuensi rukun tidak sah, kalau tidak sah harus diulang. Kalau konsekuensi tidak melakukan wajib harus bayar denda. Kalau rukun ya harus diulang, nggak bayar denda, nggak bayar denda, langsung diulang lagi karena nggak sah kan. Kalau wajibnya tidak dilakukan tidak sampai ke nggak sah, tapi ya kurang sempurna sehingga ditutupi dengan membayar denda. Ini yang membedakan para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Nah, ini
Moga-moga yang hadir di sini ahli Mekah, ahli Madinah semua. Amin Allahumma amin ya. Jadi melihat Ka'bah itu seperti apa ya? Ya mungkin kalau kita misalnya manusia umumnya itu makan itu nikmat ya, makan pecel, makan soto, makan. Nah ini atau orang mendapatkan kenikmatan lain dari dalam kehidupan sehari-hari. Nah orang melihat Ka'bah itu tiba-tiba merasakan kenikmatan yang tidak bisa dilukiskan, digambarkan dengan kata-kata ya, karena enggak jadi orang itu, di Ka'bah tadi itu aneh. Kalau penelitian-penelitian di penelitian ilmiah itu ada sebuah penelitian yang mengatakan bahwa Ka'bah itu porosnya bumi ya, baterainya itu di situ. Kan lihat ini kok matahari bisa jalan, bulan bisa jalan, kemudian bintang-bintang bisa teratur, ini semuanya ternyata baterainya ada di situ. Seiring dengan keliling manusia untuk tawaf itu ya, sesin. Jadi lihat perputaran itu. Tapi wallahu alam betul apa tidak penelitian tadi itu ya. Tapi lihat perputarannya orang tawaf. Kok seiring dengan perputaran bumi, kemudian bulan, kemudian planet ya, kemudian bintang-bintang dilihat. Kan kalau kita lihat TV yang langsung ke Ka'bah itu kan lihat ini saya jalan terus. Betul apa ada kaitan apa tidak, walam bisawab. Itu adalah salah satu hipotesa ya, bahwa itu adalah porosnya atau bumi itu ya. Wa surutut tawafi taharatun wa satru auratin wa ibtida'un bil hajaril aswati wa muhadatuhu bi kulli badanihi wa ja'lul baiti an yasarihi. Syarat tawaf itu adalah harus suci, menutup aurat. Tutup aurat. Loh, kan kadang bawa apa itu? Enggak bawa baju takwa apa, tapi pakai baju ihram ya, keliling. Kan nutup aurat. Yang laki nutup aurat, yang perempuan nutup aurat. Dan dimulai dengan Hajar Aswad. Bukan harus mencium Hajar Aswad ya. Dan ngepasi melurusinya orang dengan seluruh badannya di Ka'bah tadi itu, dan menjadikan bait Ka'bah dari arah kirinya orang. Dia posisi Ka'bah itu ada di arah kiri. Kalau dia bergeser tidak arah kiri, namanya syarat, nggak dipenuhi tidak sah ya kan, syarat dan rukun. Kadang-kala kan nanti balik posisinya, puter kan dia karena ikut arus. Jadi tidak menjadikan posisi Ka'bah di sebelah kirinya, berarti tidak sah. Kalau tidak sah berarti harus ngulang. Ini tawaf. Mau tawaf berapa kali ya silahkan. Yang paling bawah pasti berdesak-desakan, tapi kelilingnya lebih pendek. Kalau yang atas sepi, tapi yang paling atas, lantai paling atas itu sepi, tapi
paling panjang jauh capek. Capek di atas itu enak tapi lihat-lihat gitu ya. Tapi paling jauh muternya itu. Ininya gitu. Yang di bawah desek-desekan. Resiko untuk apa? Nah, batal wudhu. Gimana batal wudhu? Ya ini pindah madhab Hanafi atau madhab Maliki. Ya, yang mengatakan bahwa persentuhan kulit laki dan perempuan itu tidak membatalkan wudhu. Tapi nanti wudhunya pakai cara Maliki atau Hanafi. Wudhunya itu langsung rambutnya semuanya harus semuanya. Jadi pakai tata caranya madhab Hanafi atau Maliki. Kalau madhab Syafi'i dikit-dikit batal. Batal keluar cari wudhu, nanti masuk lagi kena batal lagi, wudhu lagi. Capek nanti. Oke. Ini sulit kalau menggunakan madhab Syafi'i ketika tawaf itu karena berdesak-desakan banyak orang dia. Apalagi ada orang-orang yang kadang-kala tidak teratur. Kalau orang Indonesia biasanya ya lebih teratur. Semoga kita semua termasuk Ahlul Mekah, Ahlul Madinah dalam keadaan apapun, dan semoga corona cepat berlalu. Bapak Ibu sekalian, tetap kita jangan lengah. Kemarin di Suramadu ditutup karena banyak korbannya, di lockdown ya, di Bangkalan karena banyak korban yang meninggal karena corona. Sehingga kemarin juga ditutup Suramadu, harus yang keluar dari Madura ke Surabaya di swab antigen, ternyata 70 orang positif kena tuh. Nah, ini jadi tetap Bapak Ibu sekalian tetap menggunakan protokol kesehatan. Meskipun kita pengajian, kita juga menghimbau dan menyampaikan kepada para mubalik agar tetap menjaga protokol kesehatan, karena kiai-kiai itu harus jaga kesehatan. Mereka dibutuhkan umat untuk terus mengajarkan ajaran, menyebarluaskan, mendakwahkan ajaran Islam. Saya kira itu. Terima kasih. Kita tutup dengan bacaan suratul Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri dan salam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.